Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandra Tegar Larasati. Saya mahasiswa Universitas Muhammadiyah Purwokerto, jurusan PPKN semester 7. Di sini di SMP 2 Purbalingga, saya sedang program magang 3. Nah, teman-teman semua, untuk saat ini ayo kita belajar bersama PPKN di kelas 9 semester ganjil. Oleh karena itu, saya mohon kerjasama yang baik dari teman-teman kalian. Semoga kita bisa bersahabat dan terus berkomunikasi dengan baik. Oh ya, minggu kemarin kalian telah belajar tentang perkembangan sistem demokrasi di Indonesia. Nah, untuk minggu ini kalian akan belajar tentang sistem pemerintahan di Indonesia. Oleh karena itu, simak baik-baik PPT yang akan saya berikan. Terima kasih. Oke, setelah kita berkenalan tadi, sekarang saatnya kita mempelajari tentang sistem pemerintahan. Nah, untuk itu kita perlu tahu apa arti dari sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan itu merupakan suatu tatanan utuh yang terdiri atas berbagai komponen yang saling bergantung dan mempengaruhi dalam mencapai tujuan dan fungsi pemerintahan. Dalam pelaksanaannya, negara yang menganut sistem kedaulatan rakyat menganut sistem pemerintahan yang bermacam-macam. Di Indonesia, sistem pemerintahan mengalami berbagai perubahan sesuai perubahan politik kenegaraan. Selanjutnya, teman-teman dapat lihat di halaman 73. Yang pertama ada sistem parlementer. Sistem parlementer itu sendiri adalah sistem pemerintahan di mana parlemen memiliki peranan penting dalam pemerintahan. Hal ini, parlemen memiliki wewenang dalam mengangkat perdana menteri dan parlemen pun dapat menjatuhkan pemerintahan. Dengan cara seperti apa? Yaitu dengan cara mengeluarkan semacam mosi tidak percaya. Selanjutnya, sistem parlementer ini memiliki beberapa ciri-ciri. Di antaranya, yang pertama adanya pemisahan yang jelas antara kepala pemerintahan dengan kepala negara. Yang kedua, kepala pemerintahan adalah Perdana Menteri dan kepala negara adalah Presiden, Raja, Sultan, ataupun Kaisar. Lalu yang ketiga, kepala pemerintahan dipilih oleh parlemen atau Dewan Perwakilan Rakyat. Oke, yang kedua ada sistem semi parlementer. Sebagai hukum dasar dan penyelenggaraan pemerintah RIS pada tanggal 27 Desember 1949 disahkan Undang-Undang Dasar RIS. Nah, karena telah disahkannya Undang-Undang Dasar RIS, tentunya hal ini berpengaruh juga kepada bentuk negara dan sistem pemerintahan di Indonesia pada saat itu. Dengan berlakunya Undang-Undang RIS ini, bentuk pemerintahan di Indonesia berubah menjadi federasi dengan sistem pemerintahan semi parlementer. Apa yang menyebabkan hal ini terjadi? Penyebabnya ada beberapa faktor. Di antaranya, menteri diangkat oleh presiden, perdana menteri diintervensi oleh presiden, kabinet dibentuk oleh presiden, menteri-menteri secara perorangan dan keseluruhan bertanggung jawab kepada parlemen. Yang selanjutnya, presiden berkedudukan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Hal ini tentunya jelas terlihat pada saat itu bahwa di Indonesia sistem pemerintahannya adalah semi parlementer. Selanjutnya ada sistem presidensial atau disebut juga sistem kongresional yang merupakan sistem pemerintahan negara republik. Seperti di Indonesia menggunakan sistem presidensial. Pada sistem pemerintahan ini, kekuasaan eksekutif dipilih melalui pemilu dan terpisah dengan kekuasaan legislatif. Sekarang kita lihat ya, ada beberapa ciri-ciri dari sistem presidensial. Di antaranya, yang pertama, di situ dapat dilihat presiden berkedudukan sebagai kepala pemerintahan sekaligus kepala negara. Berbeda dengan sistem parlementer yang tadi. Sistem parlementer terdapat kepala negara dan terdapat kepala pemerintahan yang berbeda. Selanjutnya, ciri dari sistem presidensial yang kedua, presiden berkedudukan sebagai kepala pemerintahan sekaligus kepala negara. Selanjutnya yang ketiga, presiden memiliki hak prerogatif atau hak istimewa untuk mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri yang memimpin departemen dan non-departemen. Selanjutnya yang keempat, menteri-menteri hanya bertanggung jawab kepada presiden. Dan yang kelima,
Presiden tidak bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif. Untuk saat ini, sistem pemerintahan di Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial. Hal ini dapat terlihat dari apa yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Lebih tepatnya terdapat pada pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di mana dalam pasal 4 ayat 1 ini berbunyi, Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Lebih lanjut lagi dijelaskan dalam pasal 17 ayat 1, 2, 3, dan ayat 4. Nah, bunyi pasalnya apa saja? Bunyi pasal pada 17 ayat 1, yang pertama, Presiden dibantu oleh Menteri-Menteri Negara. Selanjutnya, pasal 17 ayat 2, Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Pasal 17 ayat 3, setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Pasal 17 ayat 4 berbunyi, pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang. Tadi kita telah mengetahui bahwa sistem pemerintahan di Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial. Sekarang, kita juga harus tahu bagaimana prinsip sistem pemerintahan presidensial di Indonesia. Ada beberapa prinsip sistem pemerintahan presidensial di Indonesia. Yang pertama, Indonesia adalah negara yang berdasarkan pada hukum. Yang kedua, pemerintah berdasar atas sistem konstitusi. Yang ketiga, kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Yang keempat, Presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Yang kelima, Menteri Negara adalah pembantu Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. Yang keenam, kekuasaan tidak tak terbatas. Bukan kekuasaan tak terbatas ya, tapi kekuasaan tidak tak terbatas. Setelah kita mempelajari tentang perkembangan sistem pemerintahan yang ada di Indonesia, mari kita ingat-ingat kembali bahwa dalam pelaksanaannya di Indonesia, sistem pemerintahan mengalami berbagai perubahan. Hal ini dikarenakan perubahan politik kenegaraan. Sistem pemerintahan yang pernah dianut di Indonesia ada 3. Yang pertama tadi ada sistem pemerintahan parlementer. Yang kedua ada sistem pemerintahan semi parlementer. Dan yang ketiga ada sistem pemerintahan presidensial. Untuk saat ini, di Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial. Hal ini jelas tersurat dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, di mana pasal 4 ayat 1 ini berbunyi, Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Lebih lanjut lagi, dijelaskan dalam pasal 17 ayat 1, 2, 3, dan 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, tadi kita telah selesai mempelajari tentang perkembangan sistem pemerintahan yang ada di Indonesia. Untuk pertemuan minggu berikutnya, silahkan teman-teman baca halaman 77 mengenai lembaga-lembaga negara. Kalau ada yang ditanyakan, bisa melalui WhatsApp group atau bisa ke nomor saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.